Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Jadi para pegawai negeri sipil PNS itu setiap bulan dipotong gajinya untuk tabungan hari tua. Nah, dana dari potongan itu kemudian dikelola dan diinvestasikan oleh PT Taspen. Hasil dari investasi tersebut sebagian disetor ke APBN karena PT Taspen merupakan perusahaan milik negara, BUMN. Artinya, selain mengelola dana pensiun para PNS, PT Taspen juga punya tanggung jawab untuk menghasilkan keuntungan yang akan kembali ke negara. Dana dari APBN itulah yang digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan rakyat seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas umum, hingga bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu. Jadi kalau ada yang melakukan korupsi di PT Taspen, itu artinya dia bukan hanya merampok uang pensiun para PNS, tapi juga mencuri uang negara dan uang rakyat Indonesia. Kerugian dari korupsi di PT Taspen berdampak luas, karena menyentuh langsung sumber pembiayaan pembangunan dan bantuan untuk masyarakat. Nah, kemudian benar aja ada kejadian kasus korupsi di PT Taspen yang dilakuin oleh Antonius Nicholas Stefanus Kosasi. Dia adalah mantan Direktur Utama PT Taspen dan menjadi sorotan publik setelah terungkap dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi investasi fiktif yang merugikan keuangan negara dengan jumlah yang tidak sedikit. Dari hasil korupsi tersebut, Kosasi diduga memperkaya diri sendiri sebesar T3.8 miliar. Lalu uang sebanyak itu dipakai buat apa? Nah, ini yang bikin prihatin. Jadi dana yang berasal dari tabungan hari tua PNS justru digunakan untuk membeli berbagai aset pribadi, mulai dari apartemen, tanah, hingga mobil mewah. Rinciannya cukup panjang. Kosasi diketahui membeli 11 unit apartemen yang tersebar di beberapa lokasi elit, di antaranya 4 unit di Project The Smith, Kota Tangerang dengan nilai sekitar 10,7 miliar. Lalu ada 2 unit di Springwood Residence juga di Kota Tangerang senilai 5 miliar. Masih di kawasan yang sama, dia juga punya 4 unit di Sky House, Alam Sutra senilai 5,07 miliar. Dan 1 unit lainnya ada di apartemen Beleza Permata Hijau, Tower Versailles, Jakarta Selatan, seharga 2 miliar. Selain itu, ada juga pembelian 3 bidang tanah di Jelupang, Tangerang Selatan, semuanya atas nama Teresia Melayunita. Luasnya masing-masing 178 meter, 122 meter, dan 174 meter persegi. Nilai totalnya diperkirakan sekitar 4 miliar. Selain aset-aset tersebut, ada juga 3 unit mobil yang semuanya dibeli atas nama keluarga. Ada Honda CR-V atas nama RR Dina Wulandari seharga 15 juta. Kemudian Honda CR-V atas nama Ashley Kristen Kosasi senilai 61 juta. Dan satu lagi Honda CR-V atas nama Kalista Madonna Kosasi seharga 503 juta. Tidak cukup sampai di situ. Kosasi juga menyimpan sejumlah uang tunai dalam berbagai mata uang asing. Saat penggeledahan ditemukan uang tunai sebesar 2,8 juta Rp1.262 won Korea, 56 dolar AS dan 108.000 yen Jepang di apartemen Setiabudi Sky Garden, Jakarta Selatan. Selain itu ditemukan pula 5.000 dolar Singapura di rumah dinasnya di Menteng, Jakarta Pusat, serta 120.000 dolar dan 14.000 dolar Singapura dan 10.000 euro di Safe Deposit Box SDB di Bank CMB Niaga. Nah, ternyata korupsi yang dilakukan Antonius Kosasi ini nggak cuma soal jumlah uangnya yang besar, tapi juga modusnya yang cukup licik dan memanfaatkan celah dalam sistem investasi BUMN. Jadi begini, dalam kapasitasnya sebagai direktur investasi waktu itu, Kosasi diduga menanamkan dana perusahaan ke produk reksadana bernama INX Jiru. Tujuannya untuk membeli sukuk ijarah TPS Food tahun 2016. Nah, masalahnya sukuk ini masuk dalam kategori investasi berisiko tinggi, tapi anehnya, keputusan penanaman dana ini dilakukan tanpa ada analisis kelayakan investasi yang memadai. Jadi ibaratnya, dana besar ditaruh ke tempat yang tidak jelas keamanannya, tanpa kajian serius akibatnya, ya sudah bisa ditebak, gagal bayar dan perusahaan negara pun menanggung kerugian besar. Dalam perkara ini Kosasi nggak sendirian. Ia didakwa bersama Ekiawan Heri Primarianto, yang saat itu menjabat sebagai Direktur Utama PT Insight Investment Management. Ekiawan juga diduga punya peran dalam menyusun skema investasi fiktif ini. Keduanya sekarang tengah menjalani proses hukum yang menyedihkan. Kasus ini bukan cuma soal 1-2 orang yang serakah, tapi ini juga memperlihatkan betapa lemahnya sistem pengawasan investasi di perusahaan-perusahaan BUMN. Padahal dana yang dikelola bukan uang pribadi tapi uang publik, uang yang berasal dari potongan bulanan para PNS yang selama puluhan tahun bekerja dengan penuh dedikasi untuk negara.
Kasus ini benar-benar jadi tamparan keras, karena dari sini kita bisa lihat ketika kekuasaan dan wewenang tidak disertai dengan integritas dan pengawasan yang kuat, maka yang jadi korban adalah masyarakat luas. Skandal ini mencoreng nama Taspen sebagai perusahaan pelat merah, yang selama ini dipercaya menjaga dana pensiun, dan sekaligus menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan keuangan negara. Jadi ini bukan hanya soal korupsi, tapi soal bagaimana sebagai negara harus menjaga amanah dan hak para pegawai negeri sipil yang sudah bekerja mengabdi dengan jujur. Jangan sampai dana pensiun mereka yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun malah jatuh ke tangan yang salah gara-gara kelalaian atau keserakahan. Kasus ini tentu bikin kita prihatin, bahkan kecewa, karena ini bukan sekadar kasus penyalahgunaan jabatan biasa, tapi menyangkut dana publik yang sangat penting, dana yang berasal dari keringat para PNS, dari orang-orang yang sudah mengabdi untuk negara selama puluhan tahun. Bayangkan saja seseorang yang diberi amanah untuk menjaga dan mengembangkan dana pensiun, justru malah menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Uang yang seharusnya dikembangkan agar bisa menjadi jaminan hidup para pensiunan, malah digunakan untuk belanja aset mewah. Dan jangan lupa, seperti yang tadi di awal telah kita infokan, bahwa PT Taspen itu adalah BUMN. Artinya selain mengelola dana para PNS, perusahaan ini juga bagian dari sistem keuangan negara. Keuntungannya juga harusnya disetor ke APBN, ke anggaran pendapatan dan belanja negara, yang nantinya dipakai untuk membangun jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial. Jadi kalau ada korupsi di sana, itu bukan cuma merugikan PNS, tapi juga seluruh rakyat Indonesia. Karena dana itu sebenarnya milik publik, kasus seperti ini penting untuk terus diawasi, dan harapannya ke depan ada reformasi yang lebih tegas dalam pengelolaan dana publik. Bukan hanya transparansi, tapi juga pengawasan yang ketat, biar kejadian seperti ini tidak terulang lagi. Dan semoga proses hukum bisa berjalan dengan transparan dan bisa jadi pelajaran penting bagi semua pihak bahwa pengelolaan dana publik itu butuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang tinggi. Oke, terima kasih telah menyaksikan. Mohon like dan subscribe ya.